Oke, kali ini kita akan belajar mengedit gambar, tapi bukan memakai Photoshop atau Corel Draw atau ya yang bertujuan menjadi desain grafis profesional ya. Karena waktu kita singkat, jadi kita akan belajar tentang bagaimana mengedit gambar sesuai untuk keperluan kuliah saja. Kita akan memakai Photoscape ini ya. Nih Photoscape, kalian bisa klik sendiri, cari di Google ya. Ini gratis, photoscape.org. Nah, ini di sini. Kalian free download di sini, kalian download sendiri di laptop masing-masing. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Sebelum kita belajar yang utama di editor sini, kita akan mengenal semua yang ada di sini ya. Oke, kita mulai dari viewer. Viewer ini ya untuk melihat gambar saja ya. Ya misalnya apa ini? Gambar apa ini? Gimana keluarnya? Seperti itu, atau melihat gambar ini bla bla bla. Dah, langsung lanjut. Paper print kalau kalian ingin punya ngeprint folio sendiri segala macem, kertas folio kayak gini nih untuk ngelamar kerja apa ini ya. Ini bisa kalian print sendiri sini. Ini ada template-templatenya masing-masing. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Bisa kalender, bisa ya untuk checklist untuk jadwal mingguan segala macam. Bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Lanjut. Rename. Ini untuk nge-rename gambar ya. Misalnya kita ambil gambar ini aja misalnya, atau gambar ini. Ada dua ya. Awalnya yang asli ini gambarnya adalah seperti ini. Kalau di rename bawaan akan menjadi begini, 2001 bulan 11 tanggal 19. Ini kita bisa setting misalnya bukan ini, tapi kita kasih nama misalnya awalnya adalah Metro misalnya. Terus file data ini misalnya. Ini kita pakai original file name aja, Metro Lampung misalnya. Nah, maka semua foto-foto yang ada di sini yang kita list di sini akan berubah secara otomatis seperti ini. Itu fungsi dari rename. Jadi bisa 100, 200 sekaligus. Ini fungsinya buat apa? Ini adalah untuk menembak keyword. Kalau kalian punya website, terus ingin upload gambar biar orang bisa datang melalui gambar itu segala macam, kalian bisa merename. Misalnya website kalian menembak keyword atau kata kunci Metro Lampung gitu kan, begini ya. Nanti ketika orang searching di Google Image dengan kata kunci Metro atau Lampung misalnya, maka diharapkan eh diharapkan gambar kita itu keluar di halaman-halaman awal sehingga orang yang ngeklik akan datang ke website kita. Jadi untuk menambah traffic atau menambah jumlah pengunjung yang datang ke website kita. Oke, selanjutnya adalah raw converter ini. Ini adalah untuk mengkonvert hasil jepretan kamera DSLR gitu ya, yang ekstensinya adalah RAW, kemudian dikonvert menjadi JPG seperti itu. Selanjutnya adalah color picker ini untuk misalnya kalian adalah pemain AdSense, punya blog ya, terus iklannya pengen disetting biar sama dengan templatenya, maka ini diperlukan. Misalnya ini warna merah ya, kodenya adalah FA4724 misalnya ya. Kita klik gini ini kan, FA4724. Ini kita copy di sini,
kita paste di mana gitu ya. Ini adalah kodenya, kode HTML dari warna merah seperti ini. Kalau hitam 0000 ini, kalau putih FFFFF dan seterusnya. Tapi biasanya saya tidak memakai ini. Kalau saya memakainya ini instant airdropper ini. Nah, ini ada di sini. Kalian bisa cari sendiri di mana ya? Ya di Google. Instant airdropper. Nah, misalnya ini. Kita klik ini. Nah, ini kan ini apa ya? Kecil ukurannya cuman setengah MB. Kalian download, kalian install, nanti akan keluar seperti ini. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya misalnya mana ya? Ya wes lah, terserah yang mana aja ya. Kita klik begini ya. Bentar, ini kok malah deh. Nah, ini gini ya. Ini warnanya putih, ini warna kayak gini-gini. Nanti kalau kita ke website kita bisa ke warna-warna yang kita inginkan. Jadi nanti bisa mirip banget gitu loh iklan dengan template website kita, sehingga pengunjung akan tidak tahu bahwa itu adalah iklan dan kemungkinan ngekliknya akan tinggi, sehingga penghasilan AdSense kita akan banyak seperti itu ya. Ini tinggal melepas aja, misalnya hijau ini ya, saya lepas. Nah, lalu saya paste di sini, tuh kan. Ini adalah kode HTML dari warna ini. Tuh. Selanjutnya adalah screen capture. Nih link capture untuk full screen ya. Full screen. Klik. Nah, ini nanti akan screenshot semuanya full screen. Atau kalian bisa memakai tombol di keyboard kalian masing-masing. Itu ada tulisannya PRTSC misalnya, itu artinya print screen. Atau ini capture window. Nah, capture window ini yang warna hijau ini loh ya. Gampang-gampangannya biar kelihatan jelas ini aja. Bentar. Oke, capture window. Nah, ini kan. Atau ini dan lain-lain. Ini fungsinya buat apa ya? Misalnya kalian ingin menulis buku tutorial segala macam, itu kan enak. Jadi tidak perlu lagi misalnya ngekrop segala macam itu. Oke, sekarang capture agent ini ya untuk bagian-bagian aja, misalnya ini segini saya klik seperti itu tuh kan. Nah, hanya segitu, itu ada hanya untuk screenshot sebagian dan seterusnya. Oke, lanjut biar cepet. Splitter. Splitter ini misalnya ini ya. Oke, kalau kita atur kolomnya ini 3 kolom itu yang dari bawah ke atas ini, terus kalau row-nya ini 3, maka ini akan menjadi 9 gambar. Ini kita bisa langsung mengkonvert semua banyak gambar sekaligus. Misalnya saya coba aja lah ya, split. Saya taruh di mana ini, picture, sample picture, output. Oke, complete. Ada di mana, di picture, sample, output. Nah, lihat ada 9 gambar kan ya. Ini fungsinya buat apa ya? Misalnya kalian adalah pengembang game, misalnya game permainan apa ya, yang itu namanya puzzle misalnya ya, itu bisa memakai fitur ini, ya kan, untuk ditaruh di Google Play seperti itu. Itu adalah splitter. Selanjutnya adalah print. Print ini biar kalian tidak capek-capek aja waktu ngelamar. Biasanya ngelamar apa? Ngelamar anak orang atau
lamar kerjaan atau apa, itu kalian butuh foto ya, misalnya 3x4. Nah ini nanti akan jadi 3x4. Saya nggak punya foto sih ya. Mana ini ya? Nah ini misalnya saya taruh di sini, jebret, kan? Saya taruh di sini. Ini nanti ukurannya sudah 3x4 sendiri. Nanti tinggal kita print. Atau mau buat hitam putih seperti ini, grayscale, itu juga bisa ya kan. Itu fungsinya untuk itu. Misalnya untuk SIM berapa, 4x6 atau berapa, ini ada gitu loh ya. Oke lanjut. Tapi sebelum ditaruh di sini itu biar bagus hasilnya ya, misalnya 3:4 begini ya. Enaknya itu kita edit dulu di sini. Edit misalnya ini ya. Saya crop dulu pakai 3:4. Misalnya yang mana foto saya? Foto saya yang ini misalnya. Ini 3:4 nih ya. Lalu kita pasin gitu kan, jebret, misalnya ini adalah foto kepala kita. Ya sudah, kita save, habis itu kita ngeprintnya yang ini tadi itu ditaruh di sini misalnya. Itu lebih bagus, jadi kita tidak menggemuk atau mengurus seperti itu. Oke, itu adalah untuk print. Selanjutnya animasi GIF ini gimana? Oke, kenapa kok gambar ini sih, gak ada gambar yang lain apa ya? Ya wes lah, nggak ada. Ini misalnya ya, saya add di sini misalnya, atau add di sini. Nah ini udah jadi animasi kan ya. Ini bisa kita setting di sini, mau waktunya per 1 menit misalnya. Ini ini equal dengan 1/100 detik. Jadi kalau kita tekan tulis 100 di sini, maka ini akan per 1 detiknya akan diganti ya. Change effect misalnya ini setup, ini dari bawah ke atas, ini dari kiri ke kanan dan seterusnya. Ini adalah untuk yang animasi. Ada juga yang kombinasi ini enaknya kita pakai yang tadi aja. Tadi yang mana ya, yang ini kita output ini 9 ini ya. Oke, kita open, kita lihat kalau kita buat down kayak gini, seret ya, akan bentuk begini semua. Ini fungsinya buat apa ya, misalnya kalian punya ijazah yang panjang banget gitu ya, terus kita apa namanya, kita scan itu nggak muat karena scannya A4 misalnya, nanti jadi 2 baris, nanti juga jadi 2 gambar. Nah 2 gambar itu atas dan bawah itu kita taruh di sini, terus kita sambung pakai down ini, nanti akan nyatu sendiri seperti itu. Kalau kita buat set ya akan seperti ini tergantung kepentingan kita aja. Kalau kita apa nih, ceker ini apa ini, nah kan kalau kita, karena kita waktu memotong ini ada kita 3 kolom, kita coba 3 kolom tuh kan akan kembali seperti semula. Oke seperti itu. Lanjut kemana, kombine ini sudah page page. Ini sepertinya kalian sudah kenal lah ya dengan ini untuk yang suka narsis ini. 4 ya, 4 mana 4 ini misalnya ya. Oh ini 2 mana sih, karena fotonya cuma 4 ya. Nah ini misalnya udah tinggal tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini. Kita bisa atur gitu kan. Udah langsung kita save, nanti jadi deh 4 foto kita akan nampil di sini. Oke selanjutnya apa, selanjutnya ke page editor. Page editor ini oke lah, saya taruh sini ya. Jadi kita bisa nge-add langsung ribuan gambar misalnya ya.
Jadi kita punya website kan, kita ingin agar pengunjung itu bisa datang melalui gambar yang kita ambil, misalnya yang kita upload misalnya. Nah, gambar itu kita kasih badge seperti ini, misalnya ini kita kasih apa, kita foto, kita kasih teks aja lah ya misalnya. Kenapa kok masker tidur oatmeal begitu, edit dulu lah ya. www www.blogkita.com misalnya ya, kita taruh mana bla bla bla, atau kita setting warnanya merah atau apa bla bla bla. Ini jangan gede-gede, tapi nggak apa-apa lah, untuk contoh gede aja lah ya biar kelihatan. Taruh di sini misalnya, lihat nanti ini semua juga akan ada kayak gini. Jadi kita save, convert all semua ini, nanti akan berubah ada nama website kita. Jadi ketika itu terindeks di Google, orang yang melihat gambar kita akan tahu, oh gambar itu sumbernya dari webblogkita.com. Pengunjung yang ingin mendapatkan gambar yang sama, yang mirip-mirip dengan itu, dia akan mengunjungi blog kita. Kemudian website kita akan mendapatkan pengunjung, dan pengunjung itu bisa kita convert menjadi uang, karena mereka bisa melihat iklan lah segala macam yang kita taruh di sana. Oke, itu adalah untuk badge editor. Sekarang editor. Editor ini kita ini misalnya ya, kita ngapain ya, biasanya kita itu yang sering kita pakai aja lah ya, biasanya kita itu nyeken KTP ya, nyeken KTP terus kok nggak lurus misalnya, itu bisa kita lurusin pakai ini loh ya, jadi ini bisa kita giniin. Nah, jadi miringnya tuh bisa kita atur sedikit-sedikit gitu loh ya. Nah, ini bisa seperti ini tuh kan, antara ini dengan ini itu sama caranya misalnya. Itu yang sering kita pakai, atau kita putar 90 derajat, kita balikin lagi segala macam itu. Selanjutnya adalah apa ini, resize. Resize ini kita lihat, ini ukurannya adalah 759 KB. Kalau kita disuruh melengkapi dokumen, karena sekarang ini serba digital ya, disuruh upload, kemudian di sana ada tertulis maksimal 100 KB foto yang kita upload misalnya, maka kita bisa resize itu. Nah, ini gambar ini ya, kita ubah menjadi 300 misalnya. Nah, ini kalau kita ini centang aspek rasionya ini, maka ini akan mengikuti. Jadi skalanya nggak berubah. Tapi kalau kita ini lepas, maka ketika ini diubah menjadi 400 misalnya, bawahnya nggak berubah. Oke, ini biar tetap rapi aja, kita samain ya, kita giniin. Oke, misalnya segini ya, kita save tuh kan, JPG quality 100%, ini cuma 60 KB, artinya sudah di bawah 100 KB, sudah bisa kita upload seperti itu. Atau kalau ini kekecilan ya tambah lagi aja lah ya, 500 misalnya, save. Nah, ini kalau 119,9 ini ya sudah, kita turunin kualitasnya sedikit aja nggak apa-apa. Nah kan 88,8 KB, kita save, maka ini akan bisa diupload di website atau formulir yang mengharuskan kita mengupload maksimal 100 KB. Itu fungsi dari resize ini. Kalau mengenai diterangin segala macam ya, ini ada brighten ini kan, diterangin sedikit. Nah, apa ada di dark, kan seperti itu. Apalagi yang sering kita pakai ya,
Sudah paling. Lanjut, ini untuk nambah gambar ya. Misalnya saya mau nambah apa ya, gambar apa ya ini misalnya. Tak taruh di sini. Jadi ini adalah untuk nambah gambar ya. Foto ini. Ini juga bisa kita atur loh ya, anunya apa, opacity-nya. Nah, misalnya seret agak nggak kelihatan segala macam seperti ini. Ini biar terkesan menyatu dengan gambar di belakangnya. Oke, ini untuk gambar. Saya tahu ya. Sekarang yang ini yang sering kita pakai ini apa, teks. Misalnya kita pakai warna putih. Ini hurufnya, ini miring segala macam, udah biasa lah ya ini ya. Oke, kita taruh di sini misalnya. Itu terserah kalian. Jadi ini untuk teks. Sekarang apalagi yang bisa kalian butuhkan? Gak ada palingnya. Nah ini yang kalian butuhkan ini yang tadi. Kalau mau di crop, kalau crop sembarang ini crop freely ini. Nah ini bisa kemana-mana ini. Nah ya kan. Seperti ini. Bla bla bla. Atau crop yang saya 1:1. Nah ini kan antara sini dengan sini, ini 1:1. Ini bisa diikuti aja. Kalau untuk sampul di YouTube misalnya ini 16:9, karena YouTube itu memakai 16:9. Kayak gini kita klik aja 2 kali. Nah lalu kita kasih judul yang menarik di sini, clickbait gitu kan. Misalnya cara menurunkan berat badan. Pokoknya yang judul yang menarik lah ya, yang terlihat oleh mata, eye catching atau apa itu istilahnya itu. Seperti itu. Jadi ini fungsinya crop, ini sering kita pakai ini ya. Selanjutnya apalagi ya, ini untuk ngeblur. Oke, ngeblur yang ini seret, di blur. Atau mau apa lagi? Di sini clone stem. Misalnya ini tak clone ya. Dengan di sini. Ya udah di sini. Thread. Nah, kan? Ups. Thread. Kayak gitu. Ya, pokoknya segini aja lah biar cepet lah ya, contoh aja lah. Gak usah rapi-rapi. Nah, udah habis itu kita crop gitu kan. Crop freely aja dulu ya. Alah itu. Nah, gini aja. Tuh, kita update status udah dapat tuh. Nah, kayak gitu. Tuh untuk yang begini-begini. Terus apalagi? Kalau untuk gambar, oh ya ini misalnya lah ya. Misalnya kita mulai dari nol, editor gimana sih? Ada gambar lain nggak ya? Kita punya misalnya, nih misalnya. Kita tahu kan bahwa putih yang di sini ini adalah transparan, ya. Kita crop aja, misalnya begini, sedikit. Nah, ya kan? Lalu kita tulis sesuatu, misalnya ini contoh aja lah ya. Kita tulis merah ini. Hello, kayak gini ya. Oke, kita taruh di sini. Maka ini tuh transparan loh ya. Kita coba ya, kita save. Save-nya ya PNG save as. Kita taruh di video.
F misalnya, kita lihat di video. Nah kan transparan tuh ya. Yang enggak transparan seperti apa? Yang enggak transparan itu biar untuk membedakan, misalnya menu ini new foto 240 misalnya, oke. Terus tak tulis di sini misalnya, tak save di video ini untuk bandingin ya. Oke, kita lihat ada dua ya, ini yang enggak transparan, yang transparan. Kita lihat bedanya. Kok gini. Nah tuh kan, jadi bisa juga kita memakai seperti itu, atau kita punya gambar ini dibuat transparan ya, seperti tutorial dalam membuat tanda tangan itu kita upload di editor online. Jadi begini loh ya, kita punya komputer tuh kalau bisa jangan diinstal banyak hal, install yang kita perlukan aja. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan secara online ya, misalnya untuk ngedit gambar segala macam itu, atau kalian main-main di mana, di sini misalnya di Canva. Mana kita pakai ini aja lah ya, canva.com. Udah login ya nih ya, kalian daftar dulu di sini pakai Gmail juga bisa. Nah ini kalian bisa bikin macam-macam di sini. Kalian mau buat desain apa, akun YouTube misalnya. Nah kan ini bisa kalian pakai untuk membuat ikon di YouTube. Nah kan tinggal ini kita ganti dengan gambar apa, ini kita tulis apa gitu kan. Jadi sudah ada template-templatenya gitu loh di sini. Nah ini bisa kalian manfaatkan, ini bagus-bagus kok hasilnya.